Halo Sobat Film, jumpa lagi di channel Ane, alur cerita film. Dimanapun kalian berada, semoga terhibur meskipun suara Ane yang penuh dengan kekurangan ini. Kali ini Ane akan menceritakan tentang film yang berjudul Iron Man yang rilis di tahun 2008. Film ini berkisah seorang pemilik perusahaan senjata yang bertobat karena senjatanya jatuh ke tangan yang salah, yaitu para teroris yang mengancam kedamaian dunia. Tanpa berlama lagi, yuk langsung aja kita kompor gas. Di suatu tempat di Afghanistan terlihat seorang laki-laki tajir pemilik stag industri perusahaan senjata terhebat Amerika. Dia adalah Tony Stark. Dia dikawal rombongan tentara ke suatu tujuan, namun naas di tengah perjalanan mereka dibombardir oleh para teroris. Para tentara pun satu persatu berjatuhan hingga Tony berusaha lari untuk mencari perlindungan. Namun dia sempat nge-lag karena rudal yang mendarat merupakan hasil produksi dari pabriknya sendiri. Tony pun terlempar dan mendapatkan luka meskipun sudah pakai rompi anti peluru. Lalu Tony terbangun sebagai sandera organisasi radikal itu. Berganti ke alur waktu 36 jam sebelumnya, di suatu acara pemberi penghargaan, sahabat Tony yang bernama Kolonel Rhodes hendak memberikan trofi kepada Tony karena kejeniusannya dalam hal-hal baru di dunia persenjataan. Tapi yang naik ke podium malah wakilnya yang bernama Obadiah Stane. Sedangkan Tony berasik ria dengan para betina di kasino. Ketika hendak pulang, seorang jurnalis cantik datang menghampirinya melontarkan pertanyaan yang begitu memojokkan. Namun Tony dapat menghadapinya hingga menggodanya sehingga dapat membungkusnya ke rumahnya. Keesokan paginya datang seseorang yang akan mengantar kepergian cewek tadi. Dia adalah Pepperpot, asisten pribadi Tony. Setelah itu Pepper melaporkan jika jet pribadinya telah menunggu lama untuk agendanya hari ini. Sesampainya di sana, Kolonel Rhodes emosi karena dibuatnya menunggu selama 3 jam lamanya. Namun Tony dapat meredakan amarah itu dengan mengajaknya makboy sambil ditemani para betina. Akhirnya mereka pun mendarat di Afghanistan. Agenda Tony hari ini adalah mempresentasikan rudal terbarunya sekaligus yang terhebat di hadapan para petinggi militer di sana. Rudal itu diberi nama dengan Jericho. Setelah itu mereka pun menuju pangkalan terdekat, tapi Tony memilih kendaraan yang berbeda dengan Kolonel Rhodes hingga terjadilah penyerangan seperti di awal film tadi. Setelah kejadian itu, Tony mengalami kritis dan seseorang yang bernama Yinsen berhasil menyelamatkan dirinya. Dia pun terbangun dengan sebuah alat di dadanya. Tubuh Tony terkena serpihan peluru yang disebut dengan Walking Dead, serpihan logam yang terus berjalan menuju jantung. Dengan daya dari sebuah aki, alat itu menciptakan medan elektromagnetik sehingga serpihan itu menjauhi jantungnya. Tapi tiba-tiba di tengah itu para teroris menghampiri mereka. Teroris mengatakan menawan Tony karena ia tertarik dengan rudal Jericho. Mereka meminta Tony untuk membuatnya, namun Tony menolaknya sehingga dia pun dibully. Tony pun ditunjukkan persenjataan mereka yang semuanya berasal dari stag industri. Dengan itu mereka bisa menyiapkan apa saja yang dibutuhkan Tony untuk membuat rudal Jericho. Meskipun dengan imbalan kebebasan, Tony tetap menolak. Di tengah putus asanya Tony dengan hidupnya, Yinsen berhasil membujuknya jika mungkin ini adalah kesempatan untuknya terus hidup dan memperbaiki diri. Tony pun berubah pikiran dan menyetujui kesepakatan mereka untuk membuat rudal Jericho. Tapi semua itu hanya kedok.
Tony berhasil membuat arc reaktor untuk tubuhnya agar tak selalu membawa aki yang ribet dan abot. Dan selanjutnya bukannya rudal yang dia rancang, melainkan baju tempur baja yang akan membuatnya lolos dari sarang mereka. Namun beberapa orang yang mengawasi dari CCTV merasa curiga jika Tony membuat sesuatu hal yang lain. Para teroris yang disebut 10 cincin yang ingin menguasai beberapa kota dengan rudal Jericho itu pun datang dan menanyakan pekerjaan mereka. Yinsen pun menjawab jika mereka sedang mengerjakan Jericho. Namun si botak ini tak percaya dan memberikan waktu hingga esok pagi. Dengan bantuan Yinsen, Tony terus melanjutkan baju tempurnya. Hingga di saat hampir selesai, para teroris curiga dan memeriksa, namun naas. Para teroris pun berdatangan. Karena lamanya penginputan sistem, Yinsen mencoba mengulur waktu hingga Tony siap dan mulai beraksi. Meskipun dihujani peluru, baju bajanya tak tertembus hingga Tony berhasil menemukan Yinsen namun tak berhasil menyelamatkannya. Tony pun terus bergerak dan mulai membakar mereka hingga meledakkan persenjataan mereka. Tony berhasil meninggalkan tempat, namun dayanya mulai menipis. Dia pun nyungsep namun dapat selamat. Di bawah teriknya matahari, Tony terus berjalan hingga akhirnya Kolonel Roach menemukan dirinya yang terkutang-kutang. Sekembalinya dari keapesannya, Tony langsung membuat konferensi pers. Tony tersadar senjata yang ia ciptakan untuk melindungi malah dipakai untuk membunuh. Tony pun menyatakan penghentian produksi persenjataan Stark Industries, sehingga membuat heboh para jurnalis di sana. Sesaat kemudian, Stan datang untuk membujuk Tony. Dengan menunjukkan arc reaktor di dadanya, Tony tetap menolak karena ingin bertobat. Beberapa hari kemudian, Tony dibantu Pepper memasang arc reaktor barunya. Setelah itu, dengan bantuan Jarvis, super komputer AI buatannya, dia menyempurnakan desain baju besinya yang disebut dengan Mark I, dan mulai proyek barunya yang bernama Mark II. Pertama, Tony melakukan percobaan tentang roket terbangnya. Meskipun mengalami kendala, dia tetap semangat. Sambil membawa kotak hadiah, Pepper berkata jika Stan datang, Tony pun menemuinya. Stan melaporkan jika Dewan tak setuju dengan berhentinya produksi senjata Stark Industries. Namun Tony tetap teguh dengan pendiriannya. Stan juga bilang ingin meneliti arc reaktor di data Tony, namun Tony menolaknya. Tony pun melanjutkan proyeknya dan berhasil terbang dengan stabil. Hingga tahap akhir selesai, dengan bantuan Jarvis, Tony mencoba test drive menuju tak terbatas dan melampauinya. Namun di ketinggian ekstrim Mark II membeku sehingga mati sistem. Tony pun panik tapi berhasil lolos dari nasib naas. Tapi tetap apes. Setelah itu dia membuka bungkusan dari Pepper yang merupakan pacangan arc reaktor lamanya. Di sisi teroris 10 cincin berhasil menemukan puing-puing dari Mark I. Mereka berusaha merakitnya kembali berdasarkan cetak biru yang Tony tinggalkan. Kembali ke Tony untuk menghilangkan kekurangan Mark II, dia mulai membangun Mark III yang lebih ringan dan tahan pembekuan dengan campuran emas dan titanium. Dengan bantuan Jarvis, dia berhasil memvisualisasikannya hingga selera warna yang ia inginkan.
Di tengah itu media memberitakan jika Tony tak akan hadir di acara tahunan perusahaannya sendiri. Tony pun kesal dan menyerahkan finishing Mark III ke Jarvis, sedangkan dirinya OTW ke acara tersebut. Di sana Tony terpukau dengan kecantikan Pepper yang cakep tak seperti biasanya. Dia pun mengajaknya berdansa hingga membuatnya baper. Setelah itu jurnalis Christine yang pernah Tony bungkus sebelumnya protes dan memberitahu jika kekejaman di kota Gulmira menggunakan senjata produksinya. Bahkan ada rudal Jericho di sana. Tony pun menanyakannya kepada Stan apa ada transaksi gelap di perusahaannya. Namun Stan enggan menjawab. Tony juga melihat berita tentang kekacauan dan kekejaman di Gulmira yang ditalangi kelompok 10 cincin yang menahannya tempo hari. Melihat itu Tony semakin emosional dan marah. Dengan Mark III yang rampung dan telah dipersenjatai, Tony OTW ke Gulmira hingga berhasil menolong para pengungsi di sana. Tony pun lanjut mencari rudal Jericho. Meskipun ada kendala, dirinya bisa menghancurkan Jericho. Di tengah Tony balik pulang, pangkalan militer mendeteksinya sebagai objek tak dikenal yang membuat jet tempur harus bertindak. Tony yang terbojok berhasil membodohi radar pangkalan militer dengan menempel pada salah satu jet tempur. Di tengah tindakannya itu, Tony menelpon Kolonel Rhodes dan memberitahu jika objek itu adalah kostum miliknya. Dia berada di dalam sana. Namun itu terlambat. Pilot menyadari keberadaannya lebih cepat dan mulai berguling yang membuat Tony terlempar, lalu menabrak sisi sayap jet tempur satunya. Pilot itu pun berhasil keluar namun parasutnya nyangkut. Tapi Tony berhasil menyelamatkannya hingga kabur dari kejaran mereka. Untuk menutupi kejadian itu, Kolonel Rhodes menyatakan pada pers jika Angkatan Udara mengalami laka saat latihan dan Amerika tak terlibat dengan kejadian di Gulmira. Setelah itu, Pepper terkejut mengetahui kostum aneh Tony yang penuh dengan bekas tembakan. Lalu di sisi Stan bertemu para kelompok 10 cincin. Ternyata selama ini Stanlah yang memasok senjata untuk mereka. Dia bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan Tony bertujuan menguasai stak industri seorang diri. Di sana si botak memberitahu Stan karya Power of Kepepet Tony yang merupakan kostum robot lapis baja. Si botak ingin melanjutkan kerjasama dengan mereka dan akan memberikan cetak birunya. Tapi sebagai gantinya setelah Stan berhasil memproduksinya, si botak ingin beberapa unit untuk tentaranya. Dia tertarik karena sudah melihat versi sempurnanya saat di Gulmira. Namun Stan berpikiran lain, dia serakah. Dia ingin memiliki semuanya sendiri dan mulai menggunakan gelombang pelumpu untuk menyingkirkan si botak beserta dengan anak buahnya. Lalu Stan berniat mengerjakan prototipe Mark I itu secara diam-diam. Kembali ke Tony, dia meminta Pepper mengkopi suatu file di kantornya yang kemungkinan ada file tersembunyi di sana tentang penjualan gelap. Dengan flash disk yang diberikan Tony, Pepper berhasil menampilkan file tersembunyi kepunyaan Stan serta proyek-proyek tersembunyi yang sedang Stan kerjakan. Pepper pun mengkopi semua file itu, tapi di tengah proses Stan datang untuk melakukan perbincangan. Setelah Pepper merasa selesai dengan tugasnya itu, dia pun segera meninggalkan tempat. Tapi Stan mulai curiga, hingga Stan menemukan asal kecurigaannya itu. Setelah itu Stan menyuruh bawahannya mempercepat menyelesaikan baju besinya, namun bawahannya memiliki kendala terakhir, yaitu tak bisa membuat penyuplai daya baju besinya. Hingga akhirnya tak punya pilihan lain.
Di tengah Tony akan mengangkat telepon dari Pepper, Stan datang dengan gelombang pelumpunya dan menargetkan ak reaktor milik Tony. Beberapa saat kemudian Tony pun meronta-ronta menuju ak reaktor lamanya hingga berhasil meraihnya. Di sisi Pepper curiga karena Tony tak kunjung mengangkat teleponnya. Dia pun menghubungi Kolonel Roach dan menceritakan kebusukan Stan selama ini. Hingga akhirnya Kolonel Roach berhasil menemukan Tony tersungkur di bengkel rumahnya. Tony yang mendengar jika Pepper akan menangkap Stan dengan beberapa agen, dia pun bergegas karena merasa Pepper dalam bahaya. Tony juga meminta kolonel agar militer tak ikut campur lagi dengan jet tempur mereka. Di sisi Stan berhasil memasang ak reaktor milik Tony ke baju besinya, tapi tiba-tiba dirinya mendengarkan sesuatu. Ternyata Pepper bersama beberapa agen mencoba menerobos ruangan Stan tersebut dan mulai menginvestigasi, dan mereka pun menemukan buktinya jika Stan membuat baju besi tempur secara diam-diam. Lalu tiba-tiba sorot mata muncul di depan Pepper. Ternyata Stan telah selesai dengan baju tempurnya itu dan mulai mengejar Pepper. Hingga Pepper berhasil keluar gedung. Tony pun menghubunginya menyuruh segera meninggalkan tempat itu. Tapi itu sudah terlambat. Stan berhasil menghampirinya dan hendak membunuhnya. Tapi Tony tepat waktu menghentikan Stan. Tony pun menembakkan meriam plasma dari dadanya yang membuat daya ak reaktornya menurun drastis di bawah 20%. Tapi Stan dapat bertahan hingga menyerang balik dan berhasil memojokkan Iron Man karena minimnya daya Iron Man. Iron Man yang babak belur mencoba memancing Stan terbang ke ketinggian maksimum bertujuan untuk membekukan dirinya. Dengan daya 15% dan itu terus menurun, Iron Man berusaha terbang tinggi. Di sisi militer mendeteksi mereka sebagai objek tak dikenal, dan kolonel berhasil menghentikan mereka untuk mengerahkan jet tempur seperti sebelumnya. Kembali ke Iron Man, roket pendorongnya mulai ngadat karena menipisnya daya, sehingga Stan dapat meraihnya dan mencoba meremukkan Iron Man. Tapi itu masih sesuai dengan rencana Tony. Baju besi Stan pun mulai membeku dan mengalami mati sistem, yang membuatnya harus terjun bebas. Sedangkan Tony berhasil mendarat dengan roket pendorongnya yang ngadat. Tony menganggap telah menang, tapi Stan tiba-tiba muncul di belakangnya hingga berhasil meraihnya dan mencoba untuk meremukkan dirinya. Tapi akhirnya Tony berhasil lepas dari itu semua. Setelah itu Tony menghubungi Pepper menyuruhnya menghidupkan semua sirkuit di pabriknya. Tony bertujuan meledakkan ak reaktor di pabriknya dengan kelebihan muatan. Tony pun memancing Stan tepat di atas ak reaktor itu. Tony yang terpojok segera meminta Pepper melakukan tindakan terakhir. Ak reaktor pun mengeluarkan plasma energi ke langit yang membuat Tony terlempar menjauh. Sedangkan Stan kesetrum hebat yang membuatnya pingsan lalu terjatuh ke dalam ak reaktor itu lalu meledak. Setelah kejadian hebat di Stark Industries, Kolonel Roach mengadakan konferensi pers agar rakyat tenang dan menghindarkan keterlibatan Tony dengan tragedi di sana. Namun Tony Stark malah mengatakan jika dirinya adalah Iron Man. I am Iron Man. Di panel terakhir diperlihatkan Direktur S.H.I.E.L.D. Nick Fury mendatanginya, tapi apa tujuannya aku tak tahu. Karena film pun berakhir, sekian terima kasih.
Jangan lupa ngopi hitam dan rokok kreteknya. Salam Kerang Movie.